Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat kue tart dan juga cupcake. Cukup dengan 10 butir telur aja, jadi 1 kue tart dan 25 cupcake. Mau tahu cara membuatnya seperti apa? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai ke tutorial pembuatan. Untuk bahan-bahannya ini aku siapkan 10 butir telur, 250 gram gula pasir, 250 gram tepung terigu, 1 sendok makan SP, 50 gram coklat bubuk, 250 gram margarin, dan 250 gram coklat batang. Oke, langsung aja margarin dan coklat batangnya ini kita lelehkan dulu dengan cara seperti ini. Untuk melelehkannya aku gunakan diamond fry pan 20 cm dari Steng Cookware, terbuat dari bahan granit Greblon coating dari Jerman yang merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Sedangkan untuk mengaduknya ini aku gunakan mini spatula dari Steng Cookware juga, terbuat dari bahan silikon yang tahan panas sampai dengan 250 derajat Celcius. Satu set dapat 5 jenis mini spatula yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Oke, setelah benar-benar leleh seperti ini, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, pecahkan 10 butir telur, kemudian langsung aja kita tuangkan ke dalam mangkuk mixer. Kemudian tambahkan gula pasir juga SP. Untuk SP-nya boleh kalian ganti dengan TBM ataupun ovalet. Cuma kalau untuk membuat kue bolu, aku sarankan pakai SP supaya hasilnya lebih bagus. Setelah itu pasang kaki mixer yang seperti ini, dan untuk mixernya ini aku gunakan Maxi Mixer MX700 dari Mito Elektronik. Untuk pengaturannya bisa kalian lihat di sini, karena aku pakai kaki mixer yang seperti ini, jadi kecepatannya bisa maksimal sampai level 6. Maxi Mixer ini kapasitasnya 7 liter dan powerful motornya bisa mencapai 23.000 rpm. Di mixer biasa merek lain paling cuma sampai 8.000 rpm aja. Selain itu untuk gearnya ini udah pakai metal gear ataupun gear besi. Jadi udah nggak pakai gear plastik lagi. Yang pastinya dengan pakai metal gear ini lebih awet dan juga lebih tahan banting. Selain itu daya listriknya juga rendah, mulai dari 150 watt aja untuk pemakaian normal. Dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Dengan kapasitas mangkuknya 7 liter, mixer ini bisa untuk membuat adonan berat dengan takaran 1,2 kg tepung terigu kering. Oke, sementara menunggu adonannya di mixer sampai mengembang, kita saring dulu coklat bubuk dan juga tepung terigunya. Disaring sampai tidak ada yang menggumpal. Setelah adonannya mengembang, berwarna putih dan juga kental berjejak seperti ini, oke, kita akan lihat ya. Kita matikan dulu mixernya. Nah, ini udah mengembang dan juga kental berjejak. Kalau udah kayak gini, langsung aja kita nyalakan lagi mixernya. Cukup dengan kecepatan level paling rendah aja. Kemudian kita tambahin sedikit demi sedikit tepung terigu dan coklat bubuk yang sudah disaring tadi. Ditambahkan sampai tepung terigu dan coklat bubuknya habis. Kalau udah ditambahkan tepung terigu, jangan terlalu lama di mixer, cukup sampai kira-kira terigunya tercampur aja. Kemudian kita matikan mixernya, lalu tambahkan coklat batang dan margarin yang udah dilelehkan tadi. Pastikan menambahkan coklat batang dan margarinnya sudah dalam keadaan dingin atau minimal hangat-hangat kuku. Karena adonan yang udah ditambahkan dengan margarin dan coklat batang seperti ini, kalau diaduk rawan kempes lagi. Nah, ini langsung aja kita aduk sampai tercampur rata. Diaduknya dengan cara diangkat sambil diputar seperti ini. Jangan dikocek-kocek ataupun diudek-udek, karena yang seperti aku bilang tadi, adonan yang udah mengembang kalau ditambahkan margarin itu rawan kempes lagi.
Nah, untuk mengaduknya ini aku pakai Friday spatula dari Stain Cookware. Ini aku pakai yang ukuran besar. Ini pas banget kalau dipakai ngaduk adonan kayak gini, karena memang gagang spatulanya yang panjang, jadi nggak bikin tangan kita belepotan pada saat ngaduk adonan kayak gini. Kalau adonannya udah tercampur rata, langsung aja kita tuangkan dalam loyang diameter 18 cm yang udah diolesi dengan margarin dan dialasi pakai baking paper atau kertas roti. Ini kertas rotinya aku bikin tinggi karena adonannya aku isi penuh, jadi supaya gak luber. Sedangkan sisanya kita tuangkan dalam cupcake. Nah, ini aku pakai paper cup atau paper cup yang biasa untuk muffin yang ukuran es. Kita tuangkan secukupnya. Untuk menuangkannya kita pakai plastik segitiga supaya gak belepotan. Langkah berikutnya kita panggang dalam oven yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Kita panggang dengan suhu 175 derajat Celcius. Gunakan api atas dan bawah dan timer sekitar 60 menit. Nah, ini aku pakai oven Fantasi 2. Bedanya apa sih dengan oven Fantasi 1? Jadi oven Fantasi 2 ini udah pakai octagon button, juga dilengkapi dengan double thermostat. Artinya double thermostat di sini untuk pengaturan suhu api atas dan suhu api bawah ini bisa disetel berbeda. Dengan begitu suhunya bisa lebih terkontrol. Selain itu, fermentation function fungsinya untuk membantu proofing adonan jadi lebih optimal karena suhu oven menjadi hangat. Untuk oven dengan kapasitas 33 liter atau sejenis, belum ada fungsi ini sebelumnya ya. Oke, setelah dipanggang sekitar 60 menit, kuenya sudah matang, langsung aja kita angkat, kemudian kita panggang cupcake yang sudah dikemas tadi. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, gunakan api atas dan bawah, dan timer sekitar 30 menit. Selagi kuenya masih panas, langsung aja kita keluarkan dari loyang, juga kita lepaskan baking paper atau kertas rotinya. Setelah dipanggang sekitar 30 menit, ini cupcake-nya juga udah mateng, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya kita akan membuat whipped cream. Nah, ini whipped creamnya aku pakai whipped cream cair yang seperti ini. Ini aku rekomendasiin banget karena selain teksturnya yang kokoh, tidak bleber, juga ini rasanya enak banget, gak perlu ditambahkan bahan apapun lagi, cukup di mixer aja. Pertama kita mixer dengan kecepatan rendah supaya gak nyiprat. Kalau kira-kira udah gak nyiprat, baru kita naikin level kecepatannya jadi paling tinggi. Dan kita mixer sampai mengembang, juga mendapatkan tekstur yang kita inginkan. Nah, untuk nge-mixernya ini aku pakai hand mixer MX200 dari Mito Elektronik. Dengan body stainless steelnya yang super elegan, mixer ini sudah dilengkapi dengan termostat sebagai overhead protecting. Ada 5 level kecepatan dilengkapi dengan turbo, dan daya listriknya juga rendah, cuma 350 watt aja. Nah, ini di mixer sampai mengembang dan juga kental seperti ini. Jangan terlalu lama juga di mixer, karena kalau terlalu lama di mixer, nanti whipped creamnya gak bakalan licin ataupun gak bakalan mulus pada saat diaplikasikan di kue. Oke, setelah kuenya dingin, ini kita belah jadi 3 bagian. Untuk ngebelahnya aku pakai alat seperti ini ya. Karena kalau pakai pisau aku nggak bisa ngebelah dengan cara yang rata. Jadi kalau pakai ini udah pasti dijamin hasilnya rata semua. Setelah itu kita sempritkan sedikit whipped cream di atas papan kue supaya kuenya ini nggak goyang. Nah, kemudian langsung aja kita bikin 3 layer untuk kuenya. Kalau udah dibikin 3 layer kayak gini, langsung aja untuk bagian pinggiran dan permukaannya kita tutup pakai whipped cream.
Nah ini nggak usah ragu-ragu ya, whipped creamnya langsung aja kita sempritkan semua seperti ini. Setelah itu kita ratakan dulu pakai spatula seperti ini, dilanjut diratakan dengan menggunakan scraper. Setelah itu langsung aja kita hias, dan untuk menghiasnya silakan kalian simak videonya baik-baik. Nah ini kue ulang tahunnya tema Hot Wheels, jadi untuk namanya kita bikin seperti logo Hot Wheels. Selain itu bagian pinggirannya kita bikin api-api seperti Hot Wheels juga. Kemudian aku udah siapin cake topper dengan tema Hot Wheels. Ini bisa kalian beli di toko bahan-bahan kue atau juga bisa beli di aplikasi marketplace. Nah langsung aja kita tusuk-tusukin cake toppernya sesuai dengan selera kalian. Khusus untuk tempat lilin kita bikin dudukannya pakai whipped cream seperti ini supaya gak goyang-goyang. Nah ini dia kue ulang tahun Hot Wheels-nya udah jadi. Kurang lebih seperti ini aja ya bikinnya, nggak usah repot-repot. Kalau udah ada cake topper bikinnya jadi lebih gampang. Dan untuk sisa whipped creamnya baru kita pakai untuk menghias cupcake. Menghiasnya dengan cara disempritkan melingkar kayak gini aja ya. Untuk cupcake-nya juga sama ya, ini kita hias pakai cake topper. Jadi cake topper itu ada dua macam, ada cake topper yang untuk kue ulang tahun, ada juga cake topper yang khusus untuk cupcake seperti ini. Nah ini dia hasilnya cupcake yang aku buat. Gimana cara bikinnya dan cara menghias cupcake-nya juga simple, tapi hasilnya bisa bagus seperti ini. Ini dia hasilnya kue tart dan cupcake yang aku buat. Dari 10 butir telur jadi satu kue tart dengan loyang diameter 18 cm dan jadi 25 cupcake. Untuk harga jualnya kue tart dengan loyang diameter 18 cm kalau pakai buttercream biasanya dijual dengan harga 200.000. Tapi kalau pakai whipped cream seperti aku biasanya standar paling murah dijual dengan harga 300.000 sampai dengan 400.000 rupiah.
Sedangkan untuk cupcake-nya, cupcake yang pakai buttercream biasa dijual dengan harga Rp5.000 per cup. Kalau yang pakai whipped cream seperti aku biasanya dijual dengan harga antara Rp10.000 sampai dengan Rp20.000 per cup. Silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Dan perlu kalian tahu, whipped cream ini rasanya sama banget dengan whipped cream yang suka dipakai dapur coklat, Harvest, dan juga toko-toko kue ternama yang sejenis. Sedangkan untuk masa ketahanannya, karena ini pakai whipped cream cair, jadi teksturnya lebih kokoh, maka bisa tahan 4 sampai dengan 5 jam di suhu ruangan. Setelah itu, aku sarankan masukkan lagi ke dalam kulkas. Dan kalau disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 5 hari. Berbeda dengan kalau kita pakai whipped cream bubuk yang diseduh air kemudian di mixer, itu paling cuma sejam aja ya. Sejam aja biasanya udah wassalam, udah bleber dan harus masuk lagi ke dalam kulkas. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.